Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nashahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in, yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li muslimin, idza faraha ahadukum minat tasyahudil akhiri. Wan Abi Hurairah, lan kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah alaihi ing atase Abi Hurairah. Kala matur sapa Abi Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh, idza tasyahada nalikane maca tasyahud sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh, falyasta'il mongko becik nyuwuna pitulungan sapa ahadukum billahi ing Allah min arba'in saking perkara papat. Yaqulu dawu sapa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika ing Allahumma inni a'udzubika ila akhirih. Allahumma du Allah, inni sak temene ingsun a'udzu iku nyuwun pangreksa ingsun bika ing panjenengan min adzabi jahannama saking siksane jahannam, wa min adzabil qabri lan saking siksane kubur, wa min fitnatil mahya lan saking fitnahe wong kang isi urip, wal mamati lan ing dalem nalikane mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal lan saking alane fitnahe masiihid dajjal. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Wa fi riwayatin lan ing dalem siji riwayat li muslimin kedue Imam Muslim apa ila faragha ila akhirih. Idza faragha nalikane rampung sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh minat tasyahudil akhiri saking maca tasyahud akhir. Hadis ini menjelaskan tentang disunahkannya ketika setelah membaca tasyahud akhir berdoa terlebih dahulu sebelum salam, yaitu dari riwayat Imam Bukhari Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu dari kalian setelah membaca tasyahud akhir hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 hal. Jadi 4 hal itu kita harus berlindung kepada Allah. Yang pertama yaitu dari siksa jahanam, dari siksa neraka jahanam. Yang kedua dari siksa kubur. Yang ketiga dari fitnah, baik ketika kita masih hidup apalagi ketika kita sudah meninggal. Yang keempat, berlindung dari kejahatan fitnah masih dajjal. Di fitnah masih dajjal. Kenapa kok berlindung dari neraka jahanam? Karena perlindungan Allah itu sangat penting sehingga kita bisa selamat dari neraka jahanam. Kenapa berlindung kepada Allah dari siksa kubur? Karena ketika seseorang yang meninggal itu mendapatkan siksa kubur, itu kalau bisa diistilahkan orskot atau DP dari siksa neraka.
Kemudian kita juga disuruh berlindung dari fitnah ketika kita masih hidup dan ketika kita sudah meninggal. Sudah maklum diketahui bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada kematian. Terkadang gara-gara fitnah, orang yang baik yang tidak pernah melakukan kesalahan, hanya karena fitnah dia mendapatkan kesengsaraan dari kehidupannya. Banyak fitnah-fitnah seperti itu, apalagi ada saingan, misalkan kok bisnis maupun politik ataupun usaha yang lain. Itu kalau orang yang ingin mendapatkan validasi kemudian berprinsip bahwa dia harus diakui sebagai orang yang terbaik dari yang baik, kalau dia ingin menunjukkan diri dengan hal yang positif, tidak akan melakukan fitnah. Tapi karena kalau menghalalkan segala cara, jelas satu-satunya jalan itu fitnah. Kemudian fitnah Masih Dajjal. Jadi fitnah yang paling parah lagi itu fitnah Masih Dajjal. Di zaman akhir itu fitnahnya itu seperti itu. Jadi kadang orang membuat fitnah itu mengatasnamakan agama, jadi untuk mencari dunia. Jadi berkedok agama untuk mencari dunia sudah banyak sekali di zaman ini. Itu berarti gambaran dulu itu kan seperti ini. Dajjal, fitnahnya Dajjal itu gambarannya Dajjal di tangan kanan itu memegang api, di tangan kiri memegang air. Orang yang melihat kenikmatan air atau kenikmatan apa yang ada di tangan kirinya tentu tidak tahu dibalik itu semua, sehingga kesimpulannya apa yang dikatakan Dajjal api itulah air, apa yang dikatakan Dajjal air itulah api sebenarnya. Saking dasarnya fitnahnya. Jadi kebenaran itu disulap seolah-olah menjadi kesalahan, sedangkan kesalahan disulap seolah-olah menjadi kebenaran. Dan banyak orang yang terlena dengan fitnah itu. Makanya kita harus berlindung. Sepandai apapun kita, kalau argumentasi tukang fitnah itu sangat canggih, ya, dalam hati kita tetap ada keraguan. Tanpa perlindungan Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa rahmat Allah, tentu lama-lama kita akan mengakui kebenaran itu yang hakikatnya adalah sebuah kesalahan. Wan Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaihi. Wan Abi Bakrin lan kacerita saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah alaihi ing atase Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Annahu satemene Sayyidina Abu Bakar kala iku takon sapa Sayyidina Abu Bakar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane takone utawa panyuwunane alimni mugi ngulangi panjenengan ni ing ingsun duaan ing donga. Adu kang donga sapa ingsun bi kelawan duaan fi sholati ing dalem salat ingsun.
Kala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul dawuh sira, Allahumma inni dzalamtu nafsi ila akhirih, ing Allahumma inni dzalamtu nafsi ila akhirih. Allahumma du Allah, inni sak temene ingsun, dzalamtu iku nganingoyo sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun, zulman kelawan nganingoyo kasiron kang akeh. Wala yaghfiru lan ora ngapura au dzunuba ing pira-pira dosa ila anta kejaba panjenengan. Faghfir mungki ngapura panjenengan li maring ingsun, maghfiratan kelawan pangapura min indika saking ngersa panjenengan. Warham lan mugi melasi panjenengan li ing ingsun, innaka sak temene panjenengan anta hiya panjenengan al-ghafuru iku zat kang moho ngapura, ar-rahimu turu zat kang welas asih ing dalem donya akhirat. Mutafakun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Kemudian hadis selanjutnya itu dari riwayat Imam Bukhari Muslim, yaitu dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu suatu hari pernah mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian meminta diajari sebuah doa. Jadi Sayyidina Abu Bakar meminta diajari doa oleh Nabi, yang doa tersebut bisa dibaca dalam sholat. Maksud bisa dibaca dalam sholat itu sesudah tasahud akhir, karena waktu berdoa ya waktu itu. Jadi sesudah tasahud akhir sebelum salat. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi doanya seperti itu. Jadi pengakuan terhadap kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Jadi apapun kesalahan itu sebenarnya berasal dari diri kita. Makanya kalau kita berpikir yang rasional, apabila kita menunjuk kesalahan kepada orang lain, kita harus ingat bahwa yang jari jemari kita yang menunjuk kepada orang lain itu cuma satu, yang empat itu menunjuk kepada diri kita sendiri. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, salahkan diri kita 4 kali. Jadi setelah mengetahui kesalahan itu, akhirnya kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Jadi demikian penjelasan tentang doa-doa yang mutawatir yang diajarkan Nabi, yaitu doa dalam sholat sesudah tasyahud akhir dan sebelum salam. Semoga bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.